Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fa'ikratul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, latar belakang dari prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu proses pembelajaran memiliki serangkaian persiapan dan perlakuan baik pada dasar maupun pengembangannya. Namun salah satu ciri dari pembelajaran adalah adanya evaluasi, baik evaluasi yang dilakukan oleh diri sendiri maupun evaluasi oleh guru. Evaluasi merupakan hasil dari refleksi belajar yang telah dilakukan. Tingkatan keberhasilan dalam belajar dikatakan berhasil apabila semua tujuan belajar tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Tujuan dilakukan evaluasi pembelajaran yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan baik, maka evaluasi harus berhubungan dengan beberapa prinsip. Menurut Husnuridho, ada beberapa prinsip umum evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, kontinuitas. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Selanjutnya, komprehensif artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Selanjutnya, komparatif. Umumnya, proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, sehingga petugas administrasi. Bahkan evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Selanjutnya, objektif. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif, yaitu artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Yang kelima, praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis, artinya tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Pelanggannya jadi tahu proses dan kualitas. Selanjutnya es krimnya langsung diberi topping buka. Aku suka sama Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Ditinjau dari pengertian tujuan, fungsi, dan ruang lingkup sistem pembelajaran, maka
Pada hakikatnya pembelajaran adalah suatu program. Artinya evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran yaitu evaluasi penilaian hasil belajar. Selanjutnya evaluasi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui dan memantau kegiatan hasil belajar yang dicapai oleh para pelajar selama jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kompetensi belajar pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti satu pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Selanjutnya evaluasi penetapan, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk menetapkan kepentingan dalam situasi belajar yang sesuai kondisi peserta didik. Yang keempat, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik. Kesimpulannya yang sudah dijelaskan barusan di atas, yaitu pendidik dalam melakukan evaluasi terhadap peserta didik harus memperhatikan pedoman atau prinsip yang ada. Prinsip-prinsip tersebut digunakan agar hasil evaluasi yang dihasilkan dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran, benar-benar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tanpa adanya rekayasa dari pihak pendidik, dengan adanya prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan baik, selain itu, evaluasi memiliki jenis-jenis evaluasi yang sangat penting berkaitan dengan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Untuk mengevaluasi, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.